Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zakiatul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kas dan piutang. Apa yang dimaksud kas? Kas adalah salah satu komponen dari aktiva yang sangat vital bagi kelangsungan hidup organisasi, baik organisasi pemerintah maupun perusahaan swasta. Kas merupakan elemen kunci dalam perencanaan atas seluruh aspek operasional perusahaan. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, suatu organisasi mungkin dapat kehilangan reputasinya dan sulit untuk bertransaksi dengan pihak lain karena organisasi tersebut tidak dapat membayar tagihannya yang sudah jatuh tempo. 3 motif dasar dalam menyimpan kas menurut George W. Jellinger dan P. Basil Harley tahun 1991 nomor 236. Yang pertama, motif bertransaksi. Motif ini melihat kas secara sempit, yaitu sebagai media untuk pertukaran dalam rangka membiayai transaksi normal yang terjadi seperti pembayaran kepada pemasok dan pembayaran gaji. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif ini fokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif ini timbul seiring dengan keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang timbul secara tidak terduga. Selanjutnya, aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan meliputi aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas ada yang kontinu dan tidak kontinu atau intermittent. Aliran kas masuk kontinu, misalnya hasil penjualan produk secara tunai dan penerimaan piutang. Aliran kas masuk intermittent, misalnya pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Aliran kas keluar kontinu, misalnya kas untuk pembelian bahan mentah dan gaji karyawan. Kemudian terakhir, aliran kas keluar intermittent, misalnya pengeluaran untuk pembayaran dividen, bunga, pembayaran angsuran hutang, pembelian kembali saham, dan pembelian aktiva tetap. Lalu, apa itu piutang? Pengertian piutang. Piutang adalah hak menerima sejumlah uang dari pihak-pihak karena adanya penjualan barang dan jasa dilakukan secara kredit suatu perusahaan. Perputaran piutang. Piutang merupakan jantung dari lembaga kredit BPR BKK, sehingga efektivitas piutang harus diperhatikan baik dari segi penagihan maupun perputarannya. Putaran yang dimaksud adalah perubahan modal lembaga kredit yang berupa uang tunai menjadi piutang dan akhirnya kembali menjadi uang tunai lagi. Tingkat perputaran piutang dapat diketahui dengan berbagai jumlah kredit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang. Apabila tinggi angka tingkat perputaran piutangnya, berarti semakin cepat pula perubahan piutang ke bentuk uang tunai dan kembali menjadi piutang. Ini berarti kondisi yang baik. Namun sebaliknya, semakin rendah angka tingkat perputaran piutang, maka kondisi ini perlu diwaspadai demi efektivitas modal yang dimiliki. Selanjutnya, metode-metode yang ada dalam piutang. Ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Metode langsung, penghapusan piutang baru akan dicatat ketika piutang sudah tidak dapat ditagih lagi. Biasa digunakan perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak dapat memperkirakan penghapusan piutang atau piutang tak tertagih dengan tepat. Sedangkan metode cadangan, perusahaan perlu melakukan penaksiran terhadap piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan. Biasanya digunakan perusahaan yang memiliki skala besar
yang terbiasa mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang tidak dapat ditagih. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang adalah jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Kemudian jurnal retur penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Selanjutnya jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. Terakhir, kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Macam-macam piutang, ada 2 diantaranya. Piutang usaha, yaitu tagihan yang timbul dari kegiatan penjualan usaha utama perusahaan. Yang kedua, piutang lain-lain, yaitu tagihan yang timbul selain dari piutang usaha. Di antaranya piutang bunga, piutang dividen, uang muka perusahaan cabang atau anak. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.